Beberapa pekan terakhir, nama Bung Hatta mencuat ke publik lantaran viral dan menjadi trending topik di media sosial. Pasalnya, sosok Bung Hatta disandingkan dengan salah satu calon wakil presiden yang sedang berlaga. Merasa keberatan, sang cucu, Gustika Yusuf Hatta, angkat bicara. Apa yang membuat kamu keberatan kalau disandingkan dengan kriteria atau kategori orang seperti apa yang membuat kamu itu enggak banget? Bukan masalah orangnya ya, tapi dari tahun ke tahun ya ini hanya untuk kepentingan politis saja sudah bisa kebaca gitu. Jadi menurut saya setiap keluarga dan apapun situasinya nggak suka kalau misalnya anggota keluarga mereka dipolitisasi. Bung Hatta adalah salah satu tokoh penting dalam kemerdekaan Indonesia. Bapak proklamator ini dikenal dengan sosoknya yang sederhana. Lantas, sejauh mana peran Bung Hatta untuk Indonesia? Tiga tahun pasca kemerdekaan, Indonesia menghadapi agresi militer Belanda kedua. Pasukan Belanda telah menduduki ibu kota Yogyakarta. Tak hanya itu, para founding fathers ikut menjadi tahanan Belanda. Wakil Presiden Muhammad Hatta memerintahkan Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi untuk segera membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI melalui radiogram. "70 tahun berlalu, Bukit Tinggi, Sumatera Barat telah berganti wajah. Dikelilingi oleh topografi alam pegunungan, kota Bukit Tinggi menjadi destinasi objek wisata yang menyimpan sejarah panjang perjuangan Muhammad Hatta. Dari bangunan di Bukit Tinggi inilah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta memimpin perjuangan rakyat Sumatera Barat untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda dengan melakukan pertemuan dengan para tokoh politik. Dalam kurun waktu 1947 hingga 1948, Bung Hatta mengkhawatirkan adanya serangan dari pihak kolonial. Sayangnya pada masa agresi militer Belanda kedua, bangunan ini dibumi hanguskan. Lalu pada tahun 1961, Gubernur pertama Sumatera Barat, Kaharudin Datua Rangkayobasa, mendirikan kembali bangunan ini. Sebelum nama Istana Bung Hatta disematkan, dahulu tempat ini bernama Gedung Tri Arga dan pernah menjadi rumah Panglima Tentara Jepang serta kantor Residen Agam di zaman kolonial Belanda. Selama menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri, Bung Hatta mencetuskan kebijakan penting untuk menjaga kedaulatan negara, khususnya dalam bidang ekonomi. Bagi Bung Hatta, rakyat harus memiliki kualitas hidup yang baik dan bermartabat. Dari pemikiran inilah lahir Gerakan Ekonomi Koperasi untuk Indonesia. Prinsip itu yang Bung Hatta mengatakan koperasi bisa menjadi sokok guru ekonomi Indonesia karena orang diajar untuk pintar berbisnis, berusaha untuk kepentingan kebersamaan ini. Jadi tidak ada yang ditindas. Selama 11 tahun mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Erasmus Rotterdam, Belanda, Bung Hatta sempat mengunjungi negara-negara Skandinavia. Dari sanalah, Bung Hatta terinspirasi dengan cara kerja koperasi yang efektif dan sukses. Hingga konsep koperasi tersebut dibawa ke tanah air pada tahun 1932. Secara garis besar, struktur pengelolaan koperasi ditentukan melalui rapat anggota selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Pengurus bersama-sama menentukan unit usaha yang dijalankan.
dan secara musyawarah serta mufakat menentukan keuntungan setiap anggotanya. Koperasi menjunjung tinggi kekeluargaan dan solidaritas dengan misi yang dijalankan, yaitu asah, asih, dan asuh. Apa itu ciri kapitalisme? Tapi Hatta menguraikan dengan sederhana. Cirinya dua saja. Satu, loba, dua, laba. Ingin meraup semuanya. Dan itu memang definisi ekonomi kita, kapitalis itu. Artinya kebutuhan manusia yang tidak terbatas di atas potensi ketersediaan SDA yang terbatas. Gerakan koperasi awalnya berjalan sukses di daerah-daerah. Namun sejak mundurnya Hatta dari kursi wakil presiden pada tahun 1956, gerakan koperasi pun goyah. Koperasi mulai turun karena ada sistem yang tidak cocok, yaitu sistem ekonomi terpimpin, di mana koperasi itu sudah tidak tumbuh dari bawah lagi, tapi tumbuh dari atas. Jadi dipimpin, di-lead oleh pemerintah gitu ya, sehingga individu yang bergerak di koperasi ini tidak mandiri. Sejarawan publik lulusan Universitas Indonesia, Erwin Kusuma menyatakan, di era Orde Baru, kegiatan koperasi berangsur-angsur menurun, bahkan dianggap tidak populer lagi. Dan salah satunya dia mengkritisi KUD, Koperasi Unit Desa, yang pada saat itu marak didirikan oleh pemerintah Orde Baru. Nah, cuman kritik Hatta terhadap KUD itu sama dengan koperasi di zaman periode Soekarno, demokrasi terpimpin, bahwa koperasi unit desa itu terlalu dipimpin oleh pemerintah, seolah-olah itu menjadi kepanjangan tangan pemerintah di tingkat desa. Daerah Minangkabau termasuk daerah yang cepat mengubah diri seiring perkembangan zaman. Di awal abad ke-20, daerah Sumatera Barat mengenal 3 paham yang berpengaruh dengan penduduknya, yaitu agama, adat, dan kolonialisme. Ya, tanah Minang dan nama Bung Hatta memiliki ikatan sejarah yang kuat. Putra Minang telah tiada, namun jasanya selalu dikenang. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Haji Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Ayah Hatta meninggal dunia di usia 30 tahun saat Hatta masih berumur 8 bulan. Sementara itu sang ibu, Siti Saleha, menikah kembali dengan seorang pengusaha asal Palembang bernama Mas Agus Hajining. Replika rumah kelahiran Bung Hatta yang didominasi oleh material kayu terawat dengan baik di Jalan Soekarno-Hatta, Bukit Tinggi. Rumah asli keluarga Bung Hatta yang dibangun sekitar tahun 1830-an sebenarnya telah hancur pada tahun 1960. Rumah duplikat akhirnya dibangun kembali pada tahun 1994 oleh Yayasan Pendidikan Bung Hatta di atas tanah yang letaknya tidak jauh dari rumah asli. Rumah yang diresmikan tahun 95 ini berada di bawah pengawasan Pemkot Bukit Tinggi. Bu Des, kita berada di lantai 2 rumah kelahiran Bung Hatta ya, Bu? Iya. Kalau boleh tahu ini difungsikan dulu apa, Bu? Lantai 2 ini difungsikan itu adalah tempat lahirnya Bung Hatta. Sebelah, kalau kita masuk dari bawah, sebelah kiri kita adalah kamar lahir beliau, dan sebelah kanan itu ada kamar kakeknya. Di tengah-tengah itu ada meja pertemuan keluarga, itu dinamakan meja pertemuan keluarga. Kalau Bung Hatta mau ngomong sama ibunya, itu didampingi sama neneknya, di sinilah tempatnya. Kalau dia ngomong sama kakeknya, ada pamannya yang mendampingi. 12 Agustus 1902, Muhammad Attar lahir di rumah nenek atau Mak Gaek bernama Aminah dari pihak ibu di Bukit Tinggi yang dikenal sebagai sosok berdisiplin tinggi. Selain itu, ada 2 pamannya, Saleh dan Idris,
serta kakek atau pagaek bernama Haji Ilyas Bagindo Marah, seorang pengusaha angkutan pos terpandang di kalangan pejabat kolonial Belanda yang tinggal serumah bersama Hatta. Bung Hatta di situ belajar berorganisasi, mengorganize, mengatur seperti manajemen ya. Dari kecil sudah melihat prinsip-prinsip manajemen itu sudah diajarkan sedikitnya ketika beliau Bung Hatta berusia ya 6-7 tahun begitu ya. Dengan latar belakang keluarga bangsawan, Hatta dapat menempuh pendidikan ala Eropa yang didominasi warga kulit putih dan menekuni bahasa Inggris, Perancis, dan Belanda. Tak lupa, Hatta juga mempelajari tafsir dan fikih sejak di bangku sekolah dasar. Suasana damai dan asri menyelimuti nagari Batu Hampar, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Bangunan surau yang berdampingan dengan hamparan sawah tampak seperti tempat ibadah pada umumnya. Namun, di balik bangunan bergaya Timur Tengah ini tersimpan sejarah keluarga besar Bung Hatta yang tak banyak diketahui orang. Inilah pondok pesantren Al-Manar, di mana keluarga besar dari ayah kandung Bung Hatta, Muhammad Jamil, tinggal. Dari generasi ke generasi, pesantren berusia lebih dari 100 tahun ini menjadi tempat singgah warga dari luar Sumatera Barat untuk mempelajari Islam di bawah bimbingan ulama besar Syekh Abdurrahman. Saya ditemani Haris, pengurus pesantren Al-Manar, memasuki sebuah ruangan di dalam menara setinggi 5 meter. Di dalam menara pesantren Al-Manar ini kita bisa melihat silsilah nenek moyang dari Bung Hatta ya Bang Haris ya. Kalau di rumah kelahiran Bung Hatta kita masih bisa melihat silsilah dari garis ibu. Tapi kenapa saat di sini kita hanya melihat garis dari keturunan ayah? Karena di kampung ayah Bung Hatta itu anak laki-laki yang menjadi ranji. Begitu juga kalau di dalam Sora itu laki-laki adalah pemimpin. Atar atau Harum, itulah nama yang diberikan kakek Bung Hatta ketika lahir. Meski tak pernah melihat rupa sang ayah Muhammad Jamil, namun sosok yang menjadi panutan hidup Hatta ternyata adalah kakak dari ayahnya bernama Arsyad. Mestika Z, sejarawan dari Universitas Negeri Padang asal Batu Hampar menjelaskan bagaimana Arsyad menyayangi Hatta seperti anaknya sendiri. Pergi ke Batu Hampar, kepalanya diusap, betul-betul dibawa ke keliling kompleks apa di belakang ini di sini sambil diajarkan di sana juga tidak mengajarkan langsung seperti klasikal. Mari di sini kamu diajarkan Al-Quran, pengajian fikih gitu, tidak. Dia diajak sambil bermain dan berjalan, bahwa mencuri itu tidak baik, bahwa kita itu harus juga punya peduli sama orang lain. Buya Syahrani Kholil atau Datuk Oya adalah keponakan Bung Hatta yang kini menjadi pemimpin pondok pesantren Al-Manar sekaligus penerus dari Syekh Batu Hampar. Di umurnya yang ke-92, Datuk Oya masih mengingat bagaimana karakter dari seorang Hatta. Tapi Bung Hatta bicaranya kira-kira 3/4 jam lah, sudah banyak rasanya. Dia tidak orator, ya apa, berpikir gitu. Itulah dia Bung Hatta. Setiap pulang ke Bukit Tinggi, Hatta selalu menyempatkan diri ke Batu Hampar bersama keluarga. Datuk Oya terakhir bertemu Hatta pada tahun 1979. Penulis buku Cara Baik Bung Hatta ini berpendapat,
latar belakang dua keluarga Bung Hatta yang agamis dan modern membentuk Hatta dalam berpikir dan bertindak. Dalam diri Bung Hatta adalah sebuah sintesis di antara kedua background orang tua itu ketemu di dalam diri seorang Hatta, ya, seorang yang sangat rasional dan mengerti dengan kehidupan dunia fana ini, tapi dia juga orang yang sangat taat dengan ajaran-ajaran agama, dan kedua ini bisa dia sintesakan dalam hidupnya sehingga dia menjadi seorang Hatta gitu. Perjalanan hidup Muhammad Hatta menyimpan kenangan pilu. Selama hidupnya, Hatta mengalami 3 kali pengasingan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kesendiriannya di tanah belantara tidak membuatnya jera, karena buku adalah pelipur laranya. Perpustakaan Bung Hatta di Bukit Tinggi menyimpan koleksi artikel dan tulisan Hatta. Tercatat, ada sekitar 110 karya tulis tentang Bung Hatta di perpustakaan ini. Buku Alam Pikiran Yunani adalah satu dari sekian banyak karya berisi filsafat hidup seorang Hatta yang ditulis saat pengasingannya di Bovendigul, Papua tahun 1934. Bahkan menjadi tanda cinta kepada istri tercinta, Siti Rahmawati. Isinya adalah tentang kehidupan beliau. Bahkan pada waktu pernikahan, ini adalah salah satu buku yang menjadi mas kawin pernikahannya. Selain itu, ada buku Indonesia Merdeka yang berisi gugatan Hatta saat menjadi ketua Perhimpunan Indonesia ketika dirinya akan dipenjara di Belanda bersama 3 kawannya dengan tuduhan melakukan penggalangan dana untuk pemberontakan di Hindia Belanda tahun 1927. Buku ini ditulis 3 tahun sebelum Indonesia menggugat milik Soekarno. Jadi lebih dulu gugatan itu dilakukan oleh Bung Hatta. Tuntutannya adalah Indonesia Merdeka, ataupun terkenalnya adalah Indonesia Freed. Buku-buku milik Hatta lainnya kini masih terawat dengan baik di rumahnya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan, setiap Bung Hatta pindah penjara atau rumah, ia bersusah payah membawa 16 peti berisi buku kesayangannya. Para kerabat bahkan menyebut buku adalah istri kedua Bung Hatta karena tak ada satupun buku yang sobek atau rusak. Tercatat ada sekitar 8.000 koleksi buku berbahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan Perancis. Jika buku adalah jendela dunia, maka perpustakaan adalah Indonesia Raya kecil Bung Hatta. Dari buku, Bung Hatta menjawab tantangan setiap permasalahan, terutama masalah politik dan pendidikan. Dasar pertama Hatta di situ adalah pendidikan dulu, baru politik. Kalau kita tidak terdidik atau terpelajar dan menjadi orang yang tahu dengan punya cukup pengetahuan, berbahaya menjadi pemain politik yang nanti yang terjadi ialah permainan kekuasaan. Dalam buku Bung Hatta di Mata 3 putrinya, Mutia, Gemala, dan Halida, menuturkan sosok Bung Hatta sebagai seorang ayah yang teguh akan pendiriannya. Pergolakan ekonomi dan politik di Orde Baru berdampak dengan kehidupan keluarga, meskipun dirinya sempat menjadi Dewan Penasihat Presiden Soeharto. Tak hanya itu saja, gelar pahlawan nasional pun baru diperoleh Bung Hatta pada November 2012. Di era tahun 70-an atau di masa pensiunnya,
Bung Hatta kerap harus membayar biaya tagihan yang lebih besar daripada dana pensiunnya. Bahkan, untuk merawat rumahnya di Jalan Diponegoro, ia harus meminjam uang kepada kerabat. Beliau mengatakan kalau ayah meninggal, untuk melanjutkan kehidupan, memerlukan biaya, maksudnya mau mengatakan bisa dijual begitu. Buku-buku ini bisa dijual, tapi saya langsung sudah tahu arahnya kemana. Jangan bilang begitu, ayah. Kita tidak akan menjual buku karena ini adalah identitas dari ayah.